Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 45. Cerita dimulai. Mendengar perkataan Jeok kalau itu adalah persik umur panjang, terlihat Im Cheon hanya tersenyum. Ia berkata, "Aku rasa kalau buah ini pastinya memiliki sebuah harga yang cukup mahal." Jeok berkata, "Kali ini aku akan melakukan sebuah bisnis yang membuatku menjadi rugi. Tetapi yang aku inginkan sebagai imbalannya adalah kau harus melepaskan Jeong Licu dan juga membersihkan nama baiknya." Im Cheon berkata, "Ini adalah kesepakatan yang sangat konyol. Jika aku melakukannya, maka aliansi Langit Utara akan dicap sebagai musuh murim. Bahkan semua sekutu yang bergabung bersama kami akan mundur dan itu akan membuat kami menjadi rugi." Jeok pun berkata, "Seharusnya kau sudah paham. Jika buah ini bisa dianggap sebagai penyelamat nyawa, maka ini adalah sebuah harga yang sangat murah." Terlihat Im Cheon langsung menarik buah itu ke arahnya. Lalu sambil menyeringai ia berkata, "Aku rasa seseorang yang paling membutuhkan buah ini adalah dirimu, karena ini akan bisa memperpanjang kehidupanmu." Mendengar itu, Jeok pun hanya tersenyum setelah menyadari kalau penawarannya telah ditolak oleh Im Cheon. Kemudian sambil berdiri dari tempat duduknya, Jeok berkata, "Yang aku perhatikan, sepertinya kau sama sekali tidak memiliki penglihatan yang tajam untuk sebuah produk yang sangat bagus." Terlihat Im Cheon langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Jeok yang mengatakan kalau mereka akan bertemu dalam 2 hari ke depan nanti. Cerita berpindah pada Manor Dalam Angin Baru. Ketika hari sudah pagi, terdengar semua orang yang ada di sana langsung disibukkan dengan aktivitas mereka masing-masing. Sama halnya dengan Sorin. Di saat itu ia baru saja kembali ke kamarnya setelah berjalan mengitari manor itu. Namun ketika ia memasuki ruangannya, ia pun kembali memperhatikan 2 buah pedang yang biasanya digunakan oleh Jeok ketika ia berkelana pada dataran murim. Tepat di belakangnya, Solha berkata, "Sejak dari kemarin kau masih saja memandangi kedua senjata itu. Apakah itu telah mengganggu pikiranmu karena Jeok sudah mengembalikannya kepada kita?" Sorin berkata, "Sebenarnya aku hanya ingin tahu mengapa dia melakukannya. Apakah dia benar-benar tidak memerlukan kedua pedang ini?" Menyadari kalau Sorin begitu khawatir kepada Jeok, terlihat Solha langsung berjalan menuju ke arahnya. Lalu ia berkata, "Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Pada awalnya mereka adalah milik kita dan Jeok hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita." Sorin berkata, "Itu memanglah benar. Tetapi apa yang akan kau lakukan setelah waktu 3 hari yang kau berikan kepada aliansi Langit Utara sudah habis?" Sambil tersenyum, Solha berkata, "Itu hanyalah sebuah lelucon yang dengan sengaja aku berikan kepada bajingan itu. Tetapi aku sangat yakin kalau Jeok akan mengurus masalah itu sebelum mereka kehabisan waktu." Sorin berkata, "Aku tahu kalau ini adalah sesuatu yang benar-benar kau inginkan." Mendengar itu, Solha kembali berkata, "Apakah kau khawatir kalau aku akan memusnahkan para bajingan itu dari muka bumi ini?" Sorin berkata, "Tentu saja tidak seperti itu, tetapi aku hanya berpikir bagaimana caranya membuktikan kalau sang pemimpin keluarga Pedang Kebenaran sama sekali tidak bersalah di dalam insiden itu. Ini bukanlah pertama kalinya bagi mereka untuk melakukan kekejaman dan juga kelicikan yang seperti ini. Aku berharap tidak ada lagi orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari kekejaman para bajingan itu." Solha berkata, "Aku yakin kalau Jeok sudah pasti merasakan hal yang sama karena dia adalah anak kita." Dengan tatapan mata yang datar, Sorin kembali berkata, "Saat ini aku akan pergi menuju aliansi ortodok untuk membersihkan aibnya sang pemimpin Pedang Kebenaran di mata dunia ini. Aku berpikir kalau ini akan membantu jika kita melibatkan pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi." Mendengar itu, terlihat Solha langsung tersenyum karena ia menyadari kalau Sorin memang memiliki sebuah pemikiran yang seperti itu. Solha berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar karena dirimu memanglah seperti itu." Lalu ia bergumam, "Meskipun kau adalah ayahnya, akan tetapi kau memiliki sebuah pemikiran yang sangat berbeda dengan Jeok." Cerita berpindah, terlihat Jeok dan juga Charyeon langsung berjalan mengunjungi sebuah tempat yang merupakan kediaman keluarga Lee Hanjang.
Sambil berjalan memasuki tempat itu yang telah hancur, Jok berkata, "Untuk saat ini kita telah berhasil memasuki tempat ini. Tetapi setelah aku memperhatikannya, sepertinya mereka hanya mengumpulkan sebagian mayat-mayat dan juga membiarkan yang lainnya tidak tersentuh oleh siapapun." Charyon berkata, "Apakah mungkin sejak dari awal kalau mereka sama sekali tidak berniat untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam?" Jok pun berkata, "Yang aku tahu kalau mereka hanya memblokir beberapa buah akses selama 3 hari, lalu membakar mereka semua ataupun membuangnya dengan sesuka hati. Untuk saat ini, aku sudah memastikan kalau para penjaga akan menutup mata mereka dengan rapat. Jadi, kita akan menggunakan waktu kita untuk memeriksa tempat ini dengan sedetail mungkin. Dan aku telah memberikan sebuah kesempatan yang sangat tepat kepada Im Cheon untuk menebus kesalahannya. Tetapi seperti yang diharapkan kalau dia telah menolaknya." Mendengar itu, Charyon bergumam. Dia telah mendengar apa yang aku katakan tadi malam. Lalu ia pun langsung pergi menuju aliansi Langit Utara untuk bertemu dengan Im Cheon. Tetapi karena Im Cheon sudah menolaknya, maka Jeok langsung bergerak untuk melakukannya. Kemudian Jeok berkata, "Ketika aku sudah berhasil menemukan ayahmu, maka aku berencana untuk menghadapi Im Cheon dengan menggunakan caraku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh ibuku, akan tetapi aku sama sekali tidak berniat membiarkan bajingan itu untuk hidup lebih lama lagi. Jika dilihat dari jejaknya, aku sangat yakin kalau mereka lebih dari 3 orang. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menguasai seni bela diri level tinggi. Namun meskipun seperti itu, kekuatan yang seperti mereka akan sangat cukup untuk menghancurkan keluarga ini." Terlihat Jeok langsung menyipitkan kedua matanya ketika ia menyadari sesuatu yang tidak beres yang berada di dalam kandang ayam. Sambil membuka kandang itu, Jeok kembali berkata, "Jika kita memperhatikannya dengan teliti, maka kau akan menyadari kalau semua ayam yang berada di dalam sini sama sekali tidak bertelur di ujung jerami itu." Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memeriksa jerami itu untuk memastikan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Namun, Charyon sangatlah terkejut ketika melihat seorang bocah laki-laki yang bersembunyi di dalam jerami itu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Ketika hari sudah semakin sore, mereka berdua langsung kembali menuju Manor Angin Baru sambil membawa seorang bocah yang baru saja mereka temukan. Di saat itu, Charyon langsung merawatnya karena ia menyadari kalau bocah itu sedang sakit. Sambil memperhatikan bocah itu, ia bergumam. Ketika dia sadarkan diri, ia pun langsung menangis ketakutan sampai-sampai tubuhnya telah bergetar dengan sangat hebat. Tetapi untuk saat ini dia sudah tenang dan juga kembali tidur. Yang aku dengar, bocah ini mengatakan kalau ada sebuah kelompok yang tidak mereka ketahui langsung menyerang keluarga mereka. Pada 2 hari yang lalu, suara teriakan telah terdengar di mana-mana ketika kelompok itu yang membantai keluarga mereka. Di saat itu, ia pun langsung disembunyikan oleh ibunya tepat di bawah tumpukan jerami yang berada di kandang ayam. Lalu ibunya berkata, "Apapun yang terjadi, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Jadi tutuplah matamu sekarang juga. Wahai anakku, dengarkan ibu baik-baik. Tunggulah di tempat ini karena ibu akan menjemputmu dalam 3 hari ke depan." Namun ia begitu terkejut ketika mendengar seseorang yang berjalan menuju ke arah mereka. Dengan paniknya ia bergumam, "Jika mereka berjalan ke arah sini, maka mereka akan menemukan anakku di dalam kandang ini." Karena ia sama sekali tidak ingin anaknya menjadi korban, maka ia pun berencana mengalihkan perhatian para musuh untuk menjauhi kandang itu. Tetapi wanita itu langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat ketika melihat salah satu dari para musuh telah berdiri tepat di hadapannya. Lalu tanpa pikir panjang, orang itu langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh wanita itu. Kemudian sambil berjalan, orang itu berkata, "Yang aku lihat kalau dia datangnya dari belakang sini, jadi ada kemungkinan kalau ada seseorang yang bersembunyi di tempat itu." Namun sebelum kematiannya, wanita itu langsung mengambil semangkuk sup yang sangat panas yang akan ia lemparkan kepada orang itu. Terlihat orang itu langsung berteriak kesakitan setelah merasakan kalau wajahnya telah disiram dengan sup panas. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau melakukan sesuatu yang seperti ini." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memastikan kematian wanita itu. Di saat itu, meskipun nyawanya sebagai taruhannya, namun tetap saja ia berusaha dengan semaksimal mungkin agar ia bisa menyelamatkan anak kesayangannya. Charyon bergumam, sepertinya bocah ini langsung pingsan setelah menyaksikan kejadian itu secara langsung dan itu sangatlah menyedihkan. Siapa yang pernah membayangkan kalau ada seseorang bersembunyi di dalam kandang ayam yang sekecil itu? Bahkan para musuh yang menyerang keluarga mereka sama sekali tidak berpikir untuk memeriksa kandang itu.
Cerita berpindah pada ruangan Muyong. Di saat itu Muyong masih berusaha untuk memulihkan luka dalamnya setelah kembali dari pertarungannya melawan para butterfly. Setelah mendengar cerita Jiok, Muyong berkata, "Entah mengapa aku merasa begitu kasihan kepada bocah itu karena dia telah kehilangan satu-satunya keluarganya." Jiok pun berkata, "Aku berencana untuk menjaga bocah itu di dalam manor kita karena dia saat ini dalam situasi yang tidak stabil. Tetapi bagaimana dengan kondisimu? Di dalam pertarungan itu kau telah memaksakan dirimu dengan terlalu keras sampai-sampai kau mengalami luka dalam yang cukup parah." Mendengar itu, Muyong berkata, "Jujur saja aku begitu malu ketika terbaring di atas tempat tidur di saat situasinya begitu genting." Jiok pun kembali berkata, "Jika kau merasa malu, maka cepatlah pulihkan dirimu ini. Apakah kau tahu aku pun merasa kerepotan apabila melakukan segalanya hanya seorang diri?" Muyong berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf karena aku masih belum bisa membantumu. Tetapi seorang ibu yang sama sekali tidak memiliki seni bela diri telah berusaha untuk melindungi anaknya sampai akhir. Mungkin ini adalah sebuah petunjuk kunci yang benar-benar kita butuhkan. Namun apa yang dilakukan oleh dunia ini sama sekali tidak bisa diprediksi." Jiok berkata, "Aku sudah memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki semua tempat yang ada hubungannya dengan keluarga Aliansi Langit Utara. Dan hasilnya kami telah menemukan seseorang dengan luka bakar yang masih baru pada sebuah tempat yang sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Tetapi bagaimanapun juga kau harus beristirahat terlebih dahulu dan aku akan menyelesaikan masalah ini hanya seorang diri." Mendengar itu, Muyong berkata, "Wahai tuan muda, sepertinya agak konyol jika aku mengatakan sesuatu yang seperti ini ketika aku masih terbaring di atas tempat tidur." Dengan tatapan mata yang tajam, Muyong kembali berkata, "Wahai tuan muda, aku berharap kalau kau harus berhati-hati. Entah mengapa aku memiliki sebuah firasat kalau apa yang kita lihat selama ini bukanlah semuanya dari apa yang sebenarnya telah terjadi." Sambil tersenyum, Jiok berkata, "Aku merasakan hal yang sama. Tetapi bagaimanapun juga kita memandangnya, namun tetap saja kalau ini adalah sebuah jalan yang sejatinya memanglah berbahaya. Im Yungso, dia adalah salah satu dari kerabat jauh Im Cheon. Yang aku dengar, dia telah pergi meninggalkan dunia fana untuk mengubur dirinya sendiri di dalam pengasingan hanya untuk mengejar ilmu. Tetapi untuk seseorang yang seperti itu, pastinya dia memiliki sebuah pengamanan yang sangat ketat." Ketika hari sudah malam, Jiok langsung berjalan memasuki sebuah reruntuhan yang mana itu adalah sebuah tempat yang merupakan tempat pengasihan Im Yungso. Akan tetapi sesampainya di tempat itu, Jiok langsung dikepung oleh para seniman bela diri yang menjaga tempat itu. Namun bukannya merasa takut, dengan santainya Jiok berkata, "Namaku adalah Jiok dan aku berasal dari Manor Angin Baru. Aku mengunjungi tempat ini karena aku ingin bertemu dengan Im Yungso." Mendengar perkataan Jiok, terlihat semua orang yang menjaga tempat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian tanpa basa-basi mereka semua langsung menyerang Jiok secara bersamaan. Mereka berkata, "Apapun yang terjadi kita harus membunuh bajingan ini." Melihat mereka yang mulai menyerangnya, Jiok langsung bersiap untuk melawan mereka semua hanya dengan menggunakan tangan kosong. Terlihat Jiok langsung memberikan sebuah pukulan yang sangat kuat kepada salah satu dari mereka sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Jiok berkata, "Sudah aku duga kalau kalian sama sekali tidak bisa diajak berbicara dengan santai, melainkan hanya dengan kekerasan." Kemudian Jiok langsung mengambil sebuah pedang yang telah terlepas dari genggaman orang itu. Lalu ia pun langsung menebaskan pedang itu dengan tebasan horizontal. Di saat itu Jiok berencana untuk melumpuhkan mereka semua dengan mengincar kaki mereka sehingga membuat mereka sama sekali tidak bisa berdiri lagi. Ketika mereka terjatuh ke atas tanah, Jiok langsung membantai mereka semua sehingga tempat itu telah dibanjiri oleh darah. Setelah membunuh mereka semua, Jiok pun merasakan kehadiran orang lain yang datangnya secara tiba-tiba. Jiok berkata, "Apakah ini adalah sebuah cara untuk memperlakukan seorang tamu yang dengan sopan memperkenalkan dirinya sendiri dan juga identitasnya? Apakah kau tidak berpikir kalau ini sedikit berlebihan?" Di saat itu, Jiok langsung melemparkan pandangannya kepada seseorang yang berada tepat di belakangnya. Dengan tatapan mata yang datar, orang itu berkata, "Apakah kau tahu butuh berapa banyak untuk membayar para penjaga yang seperti mereka?" Jiok pun berkata, "Ini adalah sebuah keamanan yang sangat mewah bagi sebuah rumah seorang ilmuwan. Tentu saja kau dengan sengaja menyewa mereka bukan untuk menjaga beberapa buah buku." Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Jiok kembali berkata,
Katakan kepadaku, apakah ada sesuatu yang tidak boleh aku lihat di dalam sana sampai-sampai kau menyewa para bajingan ini hanya untuk melindunginya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.